mungkin apa namanya dari Jogja kita dan sebagainya. Itu taunya teman-teman. Teman-teman tidak tahu bahwa sebuah entitas usaha, taruhlah misalnya mohon maaf Goto. Goto kan bukan hanya ada di situ Gojek, tapi di situ ada entitas usaha-usaha lain. Kita tidak tahu laporannya terjadi kerugian. Nah, itu yang perlu kita hitung. Sehingga pernyataan kami ini fair gitu loh, tidak mengada-ngada. Saya, Bang Ardian, Bang Sofwan, Pak Mukhlis, Pak Haryanto, Pak Lazarus dan sebagainya, saya bicara ini jangan sampai dianggap wah ini sentimen ini terlalu memihak kepada satu pihak. Gitu. Kami berupaya seadil-adilnya. Karena sekali lagi tugas kami semua memastikan rakyat kita mendapat keadilan, mendapat kepastian dan mendapatkan kesejahteraan. Itu yang tugas kami sebagai DPR RI, terutama PD Perjuangan yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan main. Mungkin untuk itu sebagai pembuka dari saya, ini nggak tahu, ini apakah menurut saya kita dengarkan dari aplikator dulu ya. Dan aplikator mempresentasikan kepada kita nanti seperti apa, hitung-hitungannya seperti apa, nanti baru teman-teman dari ojek online menanggapi. Kalaupun ada data-data monggo di sini. Ini data diskusi ilmiah, tidak menang-menangan, tapi kita cari jalan keluar yang terbaik bagi bangsa yang kita cintai. Silakan mungkin dari aplikator dulu, silakan dari Jogja monggo. Apa? Oh ya dari ujung nggak apa-apa, dari ujung. Silakan. Baru sini, silakan. Jogja. Ya, nanti Jogja. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan dulu saya Rian. Saya Direktur PT IND Mobitech Service atau InDrive. Jadi begini, teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian, kita tidak mempersiapkan presentasi, tapi saya mempersiapkan bahan presentasi melalui tulisan ini. Jadi apa possible nggak saya nulis? Jadi setiap poinnya nanti biar kita bisa diskusi bareng, saya jelaskan kenapa seperti itu dan kenapa possible untuk InDrive beroperasi sedemikian rupa gitu. Mungkin akan menjadi benchmark dari teman-teman. Terima kasih. Dari sekretariat ada bisa bantu? Yang membantu. Tolong sekretariat dibantu. Sudah kan? Nah. Oh. Suara saya kedengeran ya? Dengar. Mohon maaf ini. Jadi tadi sebenarnya saya mau siapin presentasi yang sudah selesai, tapi saya kira kalau perjalanannya tidak kita jalani bersama akan tersesat di suatu tempat. Sehingga saya akan langsung saja di pembahasan yang selama ini sudah kita bicarakan dan mungkin poin yang paling penting dari pembahasan kita hari ini, yaitu adalah sebenarnya perusahaan transportasi online seperti InDrive itu berapa sih cost-nya ketika ada teman-teman menggunakan transportasi online, lalu order transportasi online, sebenarnya cost digitalnya itu berapa? Itu kan pertanyaan kita selama ini. Betul. Artinya dari komisi itu berapa yang menjadi cost operasional dasar dan berapa yang menjadi cost operasional lain. Sehingga kalau di InDrive itu sederhana. Kita perusahaan nomor 2 kali besar di dunia, 2 miliar perjalanan per tahun. Kita punya aplikasi hanya satu. Kalau kompetitor yang lain tuh punya merchant, punya driver applications, punya passenger applications, kita hanya satu mode, satu aplikasi untuk 49 negara di seluruh dunia. Sehingga untuk mencapai angka yang ingin kita capai itu sangat sederhana. Cost fix yang kita bayarkan ke perusahaan tech kita, bahwasannya InDrive memiliki perusahaan dan infrastruktur digital sendiri yang posisinya itu ada di 3 tempat, ada di California, ada di Yakutsk Rusia, dan satu lagi ada di Cyprus. Sehingga setiap tahun kita harus mengeluarkan fixed cost yang dimana ini sudah mencakup seluruh operasional digital. Tulisannya bisa dibesarin aja Pak, nggak apa-apa Pak. Tenang aja, besar aja Pak, nanti kita hapus lagi Pak. Ya, jadi
fixed cost Gak nyata ini spidolnya. tulisannya udah besar tapi ini kecil Pak. Spidolnya gak nyata. Nggak apa-apa. Bisa zoom dari sini. Fixed cost ini Ternyata minta ini dong, Iya. apa whiteboard spidol whiteboard. fixed cost ini apa aja? Yang disebut dengan cost kita Google Map, terus operation secara digital, apapun itu ya, isinya tuh di sini. Dalam satu kali hit order, itu sudah termasuk tanda kutip sampai ke posisi gaji karyawan tech kita. Ini sudah masuk di sini. Di fixed cost. Lalu fixed cost ini hanya perlu kita bagikan dengan rata-rata fixed rate kita di setiap tahun. Mohon maaf kalau angkanya ini saya nggak bisa sebutkan ya detailnya, tapi ratusan juta per tahun di Indonesia. Jadi ini akan menciptakan hasil yang sebenarnya untuk angka saya sudah diskusikan. Ini 185 sampai 204 Ribu. Juta. rupiah aja Pak, jangan banyak. Per transaksi. Kalau banyak rugi kita. Jadi sebenarnya satu hit order cost digitalnya hanya segini. Kalau di InDrive ya Pak, jangan disamakan di yang lain. Jadi ini kita Sama, kita benchmark bicara aja. InDrive. Iya, ini hanya InDrive. Sudah termasuk infrastruktur digital, maps dan maintenance. Apa yang terjadi di aplikasi kita? Komisi ini data 2024 karena 2025 belum selesai. Komisi di 9,5 rata-ratanya persen. Makasih Pak. Oke. Komisi di 9,5% di tahun 2024. Lalu ada company status, ini akan saya rilis bahwasannya status perusahaan kita ini profit. Berapa profitnya? Saya nggak bisa sebut, tapi 2 digit miliar Per tahun. Ya. Dunia atau Indonesia, Pak? Indonesia aja Pak. Dunia hitungnya susah. Takro dunia. Terus rata-rata untuk InDrive itu 2 miliar loh, Pak. rata-rata perjalanan itu harga di InDrive itu sekitar 17.250. Ini rata-rata. Jadi dari semua order kita rata-ratakan. Satu order itu segini. Karena memang di InDrive umumnya perjalanan pendek menengah. 13.250. Untuk komisinya kalau dikalikan 9,5 itu dapat sekitar 1.600 di bulan. 9,5%. Ya, 1.600 per perjalanan. Sehingga yang paling penting pertanyaannya adalah kalau kita buat perusahaan transportasi online seperti InDrive, kira-kira BEP-nya sekitar berapa perjalanan per hari ya gitu. Itu paling penting. Untuk cost yang seperti ini. Perhitungan saya itu kalau kita punya hanya 50.000 per day, itu dengan angka